SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Mantap, mantap, mantap. Orang-orang hebat, pemuda-pemuda hebat, remaja-remaja hebat ya. Dan saya berharap demikian. Kita semua menjadi orang-orang yang hebat. Karena sejak lahir kita sudah orang-orang yang hebat. Bayangkan 3 juta lebih calon-calon manusia seperti saya dan saudara, tapi kita keluar sebagai pemenangnya. Wow, mantap. Nah, saya akan berbicara tentang 3 hal ya, yaitu 3 hal yang dikatakan oleh seorang peneliti yang mengarang buku The Bill to Last, Jim Collins ya. Dalam bukunya Bill to Last itu dia cukup berhasil bagaimana dia melakukan penelitian, dan kemudian penelitian yang kedua dia lakukan dalam bukunya berjudul Good to Great. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang dia teliti, dia mengatakan mengapa perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi besar, bisa menjadi bertahan bahkan ya ratusan tahun ya. Jadi penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Jim Collins. Dan yang pertama dikatakan bahwa pemimpin itu memiliki karakter ya yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama, dia adalah orang yang rendah hati. Jadi kalau orang yang rendah hati itu, dia tidak pernah menyombongkan diri, dia tidak pernah cari publikasi ya, cari perhatian ya. Bahkan dikatakan orang-orang yang berhasil itu cenderung pemalu ya. Mereka betul-betul ya tidak ingin diekspos lah mereka. Tapi mereka adalah pekerja-pekerja yang sangat luar biasa, pekerja-pekerja yang mendedikasikan kehidupan mereka untuk kemajuan dari perusahaan yang mereka pimpin itu. Dan pada akhirnya orang-orang yang ada di posisi puncak itu yang membuat perusahaan itu bertahan karena adanya pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Yang mau saya katakan, miliki modal itu dalam hidup kita. Kita tidak tahu sebagai orang-orang muda, satu kali kita kelak mungkin, atau sebagai remaja-remaja masa kini, mungkin satu kali kelak kita akan bisa dipercayakan satu hal yang besar. Dan kalau kita tidak memiliki dasar ini, kita akan sebentar saja ya. Makanya Sam Walton mengatakan, mengapa kita harus mempertahankan orang-orang hebat ini di perusahaan kita? Mengapa kita harus membayar mereka secara luar biasa? Karena mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, dan mereka memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan ini. Mengapa kita tidak menghargai mereka dengan baik? Ya, itu kalau orang tahu ya. Itulah hebatnya perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu. Nah, jadi dalam yang kedua adalah dikatakan ini, yang kedua itu personal will. Jadi kehendak pribadi itu loh. Nah, kehendak pribadi itu, jadi mereka sebagai orang-orang profesional will, professional will. Yang kedua itu professional will. Yang pertama personal humility, yang kedua professional ya, will. Jadi orang-orang yang punya kehendak profesional. Jadi mereka itu bukan bekerja di situ bukan untuk supaya mereka ya sekedar bekerja, bukan. Jadi mereka memang orang-orang profesional, orang-orang yang punya kehendak untuk memajukan perusahaan. Dan ada banyak orang kerja, seperti saya kalau di sini melihat orang kerja, itu banyak kali mereka mengambil waktu. Mereka tidak kerja,
lebih banyak dari waktu kerja mereka lebih banyak, waktu istirahat mereka lebih banyak dari waktu kerja. Masuk sudah terlambat, lalu kemudian nanti keluar pulang lebih cepat. Itu nggak profesional sebenarnya. Saya sampai kadang-kala marah karena apa? Mereka kerja, lalu kemudian loh itu masih banyak. Mau mereka tinggalkan, itu kan akan jadi batu besok. Oh, udah jamnya Pak, kamu datang lambat, tapi kalau mau pulang mau lebih awal, itu kamu pekerja yang nggak baik. Kalau saya bosmu, saya pecat kamu, saya bilang. Itu dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, orang-orang profesional will ini, mereka akan menunaikan tugasnya dengan diam-diam tanpa mencari perhatian dan pujian publik. Jadi apabila mereka berhasil, mereka selalu berusaha untuk memberi kredit pada orang lain. Kan aneh ya? Seharusnya, itu kan karena aku. Kan ada banyak begitu orang, ya biasalah orang Kanoha itu begitu. Oh, itu hebatku. Padahal dia nggak bekerja apa-apa, tapi ngaku-ngaku. Tapi ini justru sebaliknya. Mereka yang berhasil, mereka yang membuat berhasil, tapi orang lain mendapat yang ditunjuk untuk mendapatkan perhatian itu. Itu nggak dapat akal saya itu. Tetapi itulah yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Jim Collins ini. Mereka yang profesional, punya kehendak profesional will itu, mereka betul-betul hanya mau bekerja demi kemajuan perusahaan. Dia tidak mau tahu, mau ada pujian, mau apakah itu. Kalau orang lain, kalau mungkin dia mau dipublikasikan, enggak, kamu aja, maju-maju kamu. Ya, itu sesuatu luar biasa. Lalu, apabila ada kegagalan, mereka bertanggung jawab secara pribadi dan tidak mencari kambing hitam. Jadi kalau orang-orang yang profesional itu, yang mereka betul-betul, kalau gagal itu gagalnya saya. Tidak ada bawahan, tidak ada cari kambing hitam. Karena kalau seorang pemimpin, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang harus dikerjakan, dia tahu apa yang diperbuat dalam kepemimpinannya. Itu sebabnya kalau gagal, itu bukan kegagalan bawahan, kegagalan dia. Dan itu orang-orang profesional. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya mau katakan itu memang nggak mudah. Tetapi sebagai remaja-remaja atau sebagai pemuda-pemuda yang sedang ingin menuju karir, ya, atau orang-orang muda yang mau menuju karir yang hebat, milikilah ya hal-hal yang seperti ini. Miliki kerendahan hati. Karena sebagaimana sering saya katakan, kerendahan hati itu akan meluapkan seperti laut ya. Dia akan terus dialiri air tapi dia tidak pernah merasa penuh. Dia terus haus, dia terus ingin. Demikian orang-orang, sekalipun dia sudah begitu banyak dengan segala hal yang dia peroleh, tetapi dia merasa terus bahwa dia harus melakukan jauh hal yang lebih baik. Dia merasa kosong terus untuk terus dipenuhi. Ya orang-orang profesional, biarpun dia berhasil, yang dinaikkan bukan dirinya tapi orang lain. Itu sudah cukup menjadi sebuah kebanggaan. Yang ketiga adalah ambisi, ambition, ya, good ambition. Jadi ambisi yang baik. Jadi dalam hidup ini kita harus memiliki ambisi. Ada salah, ada benar, ya. Tapi kalau ambisi yang diteliti ini adalah di mana mereka memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, di mana ambisi mereka itu adalah hanya untuk kelanggengan perusahaan, ya, kan hebat itu. Jadi ambisi mereka tidak ada untuk saya mendapatkan cuan lebih banyak, enggak. Kalau mereka sadar kalau perusahaan itu untung besar, mereka juga akan dapat. Mereka juga akan menikmati. Jadi itu sebabnya ambisi mereka tidak menjadi ambisi pribadi.
Kan orang yang yang punya good ambition itu senantiasa akan terus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan di mana dia bekerja. Tapi ada banyak orang-orang muda, ada bos baru kerja baik, gak ada bos menghindar. Ya, jangan miliki sifat seperti itu. Tak ada bos, ada bos, tak ada bos, sama saja semangatnya, daya juangnya, keinginannya untuk memajukan perusahaan itu. Percayalah. Saya akan terus katakan lagi apa yang dikatakan Sam Walton. Orang-orang yang bekerja baik akan dipertahankan di perusahaan itu. Akan dibayar lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Jangan pikir bahwa tidak ada mata yang mengawasi Anda. Jangan pikir di perusahaan di mana Anda bekerja tidak ada pengawasan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, sebagai orang-orang muda, jangan miliki hal-hal yang bertentangan. Masuklah dalam ambisi tersebut. Masuklah dalam ambisi yang dimana kita betul-betul ingin memberikan dampak kepada perusahaan, supaya perusahaan juga memberikan dampak bagi kehidupan kita. Banyak kali orang hanya kerjanya menuntut, ya, gajinya mau dinaikkan, tapi kerjanya enggak naik-naik. Perusahaan dalam keadaan apapun mereka tidak lakukan, dan itu sangat tidak baik. Dan perusahaan lagi dalam keadaan kolaps, tapi minta gaji rendah, minta gaji dinaikkan, itu kan gila namanya. Kalau engkau memiliki ambisi yang baik, perusahaan ini sudah mau kolaps ini. Bagaimana kami bisa menghidupkan perusahaan ini kembali? Bagaimana kami bisa supaya kami, keluarga kami, anak-anak kami dapat terus bertahan hidup, bersatu. Dan itulah sebabnya orang-orang muda ya harus tahu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau kita melakukan yang kelak, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, saran saya, mari kita lakukan. Jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang punya professional will, jadilah orang yang punya ambisi yang baik, sehingga yang Anda kembangkan itu bukan keuntungan Anda, tapi bagaimana mengembangkan perusahaan di mana Anda telah dibayar di situ, dan berikan yang terbaik supaya perusahaan juga memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa, hasil jerih kerja lelahmu akan dibayar sesuai dengan apa yang kau berikan pada perusahaan itu. Percayalah. Karena sekarang ini orang-orang berlomba-lomba untuk mencari orang-orang yang terbaik. Saya berharap Anda adalah orang-orang muda yang punya sifat yang 3 hal ini, sehingga Anda menjadi orang yang berhasil di masa-masa yang akan datang. Saya mau katakan salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses senantiasa. Mantap, mantap, mantap!